Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi hadir di dalam Renungan Harian Kebon Jati bersama saya Frida. 2 butir telur. Mungkin bagi kita saat ini telur adalah makanan yang biasa dan mudah sekali untuk kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memiliki sebutir telur bukanlah hal yang luar biasa. Tetapi berbeda jika memiliki telur di saat kondisi yang sedang tidak bagus atau tidak baik. Misalkan dalam kondisi perang. Hal ini kita mau melihat kisah yang dialami oleh seseorang yang bernama Magda. Pada saat itu dia hidup di zaman Perang Dunia Pertama. Ketika banyak sekali orang yang harus menghemat bahan makanan, Magda dan suaminya bertemu dengan tentara yang terluka. Bukan sembarang tentara yang mereka temui, tetapi tentara musuh yang mereka temui. Di dalam diri Magda tentunya kita bisa melihat ada rasa yang bingung atau rasa bimbang yang menyelimuti diri Magda kala itu. Tapi yang menarik ialah Magda memilih untuk membantu tentara tersebut. Perasaan kesal dan marah awalnya yang dia miliki berubah menjadi rasa iba. Rasa kemanusiaannya muncul ketika dia melihat tentara yang terluka itu. Saat tentara tersebut sadar dan bangun, Magda mengambil keputusan memberikan telur yang ia miliki untuk tentara itu makan. Bahan makanan yang sangat berharga pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu, seseorang hanya bisa mendapatkan 1 butir telur dalam kurun waktu 1 bulan. Menurut saudara, apakah yang dilakukan Magda adalah hal yang benar? Membantu seseorang tentara di keadaan yang sulit dan memberikan makanan yang berharga miliknya. Hal yang sama juga bisa kita lihat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Kisah tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang tertulis di kitab Injil Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ke-37. Tentunya kisah yang sudah sering kali kita dengar. Ada orang yang terluka karena dirampok habis-habisan dan dipukuli sampai hampir mati. Dari kisah ini kita tahu bahwa orang yang hampir mati itu berada di tempat yang tidak aman. Karena banyak sekali penyamun di tempat tersebut. Kemudian pilihan ada di tangan kita. Sama halnya seperti para imam dan orang Lewi memilih meninggalkan mereka. Meninggalkan dia dengan alasan mereka mau tetap suci. Atau bisa jadi juga mereka mau tetap menjaga keamanan mereka sendiri. Hal ini juga sering kali kita hadapi di masa kini. Ketika ada orang yang kesulitan di tengah jalan, terkadang kita ragu untuk membantu. Bagaimana kalau orang yang kita bantu adalah orang jahat? Bagaimana nanti kalau saya terluka? Dan banyak bagaimana yang harus kita pikirkan. Hal ini tentunya berbeda dengan orang Samaria yang baik hati, yang menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Dia berpikir dan berjalan menolong orang yang terluka karena para penyamun. Terkadang dalam hidup kita perlu mengambil keputusan yang tampaknya kurang bijak, karena bisa melukai diri sendiri. Tapi melalui kisah ini kita bisa melihat juga bahwa tindakan yang kurang bijak diambil dari keputusan yang bijak. Karena bisa saja tindakan yang kurang bijak tetapi diambil dengan keputusan yang bijak menciptakan kasih bagi sesama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat mengambil keputusan yang bijak di dalam hidup. Amin.
Demikian renungan harian kita pada hari ini. Sampai bertemu di lain hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.